Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Hafiz Firdaus Priyana. Saya Noval Geraldi Hendarman Dan saya Guntur Ramadan akan menjelaskan mengenai perbedaan SSD dan juga HDD. Selain itu, kami membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari RAID. Selamat menyaksikan. Perbedaan yang pertama adalah tentang daya tahan perangkat antara HDD dengan SSD. HDD memiliki bagian yang bergerak, yang berarti secara fisik jauh lebih rentan. Pemutaran bagian-bagian ini menghasilkan panas dan getaran yang dapat menyebabkan keausan. Hard drive modern memiliki teknik terintegrasi untuk mengurangi keausan akibat panas dan getaran, seperti sensor anti guncangan. Namun pada SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga secara fisik akan lebih aman dan tidak mudah panas. Jika dibandingkan dengan HDD, ini membuat SSD lebih hemat energi. Berkat tingkat produksi panas yang lebih rendah, SSD tetap dingin dan tidak rusak. Selanjutnya pada ukuran fisik. SSD mengungguli HDD. Mengapa? Karena hard disk biasanya memiliki ukuran fisik yang relatif besar dibandingkan dengan SSD. Catat, hard disk ukuran terkecil yang tersedia saat ini adalah 2,5 inch. Sedangkan SSD ukuran terkecil adalah SSD jenis M.2 yang memiliki ukuran 20 mm x 16 x 1,5 mm. Selanjutnya, dalam perbandingan besar kapasitas. Kali ini hard disk lebih unggul daripada SSD. Dalam hal kapasitas, SSD untuk komputer tersedia dalam 120 GB hingga 4 TB. Sedangkan pada HDD dapat digunakan mulai dari 250 GB hingga 14 TB. Dalam hal ini, HDD lebih unggul karena dapat menyimpan banyak sekali file dibandingkan dengan SSD. Kemudian, ada perbandingan kemampuan kecepatan baca dan tulis atau read and write. Lagi-lagi SSD mengungguli HDD. Secara keseluruhan, kecepatan SSD melebihi HDD karena menggunakan sirkuit listrik dan tidak memiliki bagian yang bergerak secara fisik. Hal ini menyebabkan load time atau waktu tunggu yang lebih singkat saat memulai dan lebih sedikit penundaan atau loading saat membuka aplikasi atau melakukan tugas komputasi yang berat. Selanjutnya ada jangka waktu atau umur perangkat. Masa pakai atau batas pemakaian memori ini dihitung dalam satuan TBW atau terabyte written. TBW menjelaskan secara hitungan angka mengenai batas pemakaian saat kita melakukan write ke dalam memori secara teori. Untuk saat ini, perangkat HDD memiliki daya tahan sekitar 50 TBW sampai 1000 TBW. Sedangkan SSD memiliki daya tahan sampai lebih dari 2000 TBW. Meskipun memiliki perbandingan angka yang cukup besar, keduanya tetap dapat dipakai dengan normal dan tetap membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai batas TBW tersebut. Selanjutnya merupakan perbandingan dari segi konektor pada perangkat. HDD hanya bisa disambungkan melalui port SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Sedangkan SSD yang sejauh ini memiliki berbagai versi, ia dapat disambungkan melalui berbagai jenis port, seperti SATA, PCIe, M.2, jenis-jenis USB 3.0, dan Thunderbolt. Harga. Jika membandingkan harga, SSD jelas lebih mahal daripada hard drive dalam per gigabyte-nya. Hard drive internal 2,5 inci 1 tera berharga antara 700 hingga 800 ribu rupiah. Tetapi jika dibandingkan dengan SSD dengan kapasitas dan faktor bentuk yang sama mulai dari sekitar 1,4, itu berarti 7 hingga 8 ribu per gigabyte untuk hard drive dibandingkan dengan 14.000 per gigabyte untuk SSD. Perbedaannya lebih drastis jika Anda melihat hard drive 3,5 inci berkapasitas tinggi. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya SSD mengutamakan kecepatan write dan juga read, yang menjadikan boot komputer lebih cepat. Selain itu, SSD juga dapat mempercepat dalam load aplikasi dan lainnya. Sedangkan HDD lebih mengutamakan ruang penyimpanan yang luas. Meskipun kecepatan write dan read-nya tidak secepat SSD,
tetapi ruang penyimpanannya jauh lebih besar dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya merupakan perbandingan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki antar level pada RAID. Yang pertama adalah RAID level 0. Kelebihan dari RAID level 0 ini adalah teknologinya yang mudah diimplementasikan dan performa yang bagus dalam operasi baca dan tulis. Kekurangan pada RAID level 0 ini adalah ia tidak toleran terhadap kesalahan. Jika satu drive gagal, maka semua data dalam array RAID 0 akan hilang. Kekurangan lainnya adalah ia kurang baik untuk diimplementasikan pada sistem yang sangat penting. Selanjutnya ada RAID level 1, mirroring. Kelebihan, teknologi yang sederhana dan mudah diterapkan. Operasi membaca yang cukup cepat, menawarkan toleransi kesalahan yang tinggi untuk konfigurasi yang memiliki 2 disk drive. Jika terjadi kegagalan drive, dapat disalin ke drive pengganti sehingga data tidak dapat dibangun kembali. Kekurangannya, kapasitas penyimpanan data yang dapat digunakan hanya setengah dari total kapasitas drive karena datanya berlebihan. Selanjutnya, tidak mengizinkan pertukaran drive yang gagal pada saat kondisi panas. Drive gagal dapat diganti hanya setelah mematikan komputer yang terhubung dengannya. Selanjutnya, biaya lebih tinggi karena RAID level 1 membutuhkan pengadaan jumlah drive. Selanjutnya RAID level 5, stripping with parity. Kelebihannya, 1. Kemampuan membaca data transaksi lebih cepat dibandingkan dengan menulis data transaksi yang agak lambat. Lalu yang kedua, data tetap dapat diakses bahkan setelah drive rusak selama penggantian hard drive yang gagal karena pengontrol penyimpanan membuat ulang data pada drive yang baru. Kekurangannya, yang pertama, teknologi yang kompleks. Yang kedua, jika salah satu drive berukuran besar dalam array gagal, penggantian dan pemulihan data atau waktu rekondisi dapat memakan waktu 1 hari atau lebih, tergantung pada beban array tersebut dan kecepatan pengontrolnya. Dan jika disk yang lain rusak, maka data akan hilang selamanya. Yang terakhir adalah RAID level 6. Kelebihan dari RAID level 6 ini adalah membaca transaksi data yang sangat cepat, aksesibilitas data yang tinggi, dan redundansi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan RAID level 5. Kekurangan dari RAID level 6 ini adalah karena transaksi data tulis menggunakan parity ganda, maka menjadi lebih lambat. Dan kemampuan membangun kembali array RAID membutuhkan waktu yang lebih lama karena strukturnya yang lebih kompleks. Sekian pemaparan diskusi yang kami lakukan. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menyimak video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.